setelah ini kami akan memberikan kepada Anda untuk membuat proposal kegiatan, ya. Proposal kegiatan usaha, baik itu yang sudah ada atau yang belum. Baik, saudara, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda terkait usaha, ya. Usaha itu kalau enggak di bidang jasa ya di bidang barang, ya. Barang itu tentu kalau enggak produksi ya penjualan. Itu. Nah, di layar Anda ini ada contoh, ya. Ada contoh cara menghitung, ya. Cara menghitung apa namanya biaya produksi. Biasanya atau orang-orang itu kesulitan, ya, dalam menghitung biaya produksi. Pokoknya asal buat dijual. Kalau sudah dapat uang, tidak tahu ini kira-kira untungnya berapa. Yang penting barang habis, duit ngumpul. Kadang-kadang ada orang yang mau jualan itu takut kalau barangnya tersisa banyak, maka jualan yang dilakukan adalah menjual es. Kalau menjual es, barangnya tidak laku, pasti akan habis. Karena es itu semakin lama akan mencair, gitu ya. Nah, baik saudara, terkait dengan biaya tetap, ya. Ada biaya tetap, ya, dalam produksi itu ada biaya tetap dan ada biaya tidak tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang, yang tentu biaya itu tidak akan menjadi uang lagi. Artinya biaya itu akan hilang, ya, dalam tanda kutip akan hilang untuk pembelian entah itu tempat, ya, perawatan, ya, atau pembelian apa namanya perlengkapan, kemudian untuk biaya-biaya promosi dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai biaya tetap. Kemudian ada biaya tidak tetap. Ya, apa yang dimaksud dengan biaya tidak tetap? Biaya tidak tetap itu biaya yang kita keluarkan, ya, di dalam apa namanya kegiatan produksi, gitu ya. Nah, biaya tidak tetap itu contohnya pembelian bahan baku. Nah, kemudian untuk menggaji karyawan, biaya listrik, makan, ya, bensin dan sebagainya, atau distribusi atau transportasi. Nah, biaya tidak tetap ini tentu akan kita keluarkan dalam setiap bulan, yaitu dengan besaran yang berbeda-beda. Nah, tetapi biaya ini tentu dalam produksi itu harus kita hitung sebagai biaya apa? Ya, sebagai biaya apa namanya bulanan, gitu ya, yang kita gunakan untuk memutar usaha kita. Kalau tadi biaya tetap Anda menyewa tempat, nyewa tempat berapa juta, itu hilang, habis, ya, untuk membangun interior misalnya, untuk perbaikan interior misalnya, itu akan sekali habis, ya, untuk beli peralatan, ya, sekali habis. Nah, tetapi kalau biaya tidak tetap ini adalah biaya yang kita gunakan untuk keberlangsungan, ya, nah, produksi itu tadi. Itu ya, Anda tentu harus bisa membedakan
dan paling tidak bisa memahami biaya-biaya dalam produksi itu. Pak, bagaimana kita agar menekan biaya tetap itu tidak terlalu banyak? Yang kita lakukan apa? Bapak mohon ada yang bisa menyampaikan kira-kira untuk menekan biaya tetap itu yang kita lakukan apa? Terkait dengan tempat. Bisa dibantu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus membeli tempat atau mengontrak tempat, ataukah kita harus melakukan cara yang lain? Silakan. Ada yang bisa membantu menyampaikan? Ya? Membeli tempat. Ya. Kalau uangnya banyak, modalnya banyak, Anda membeli tempat oke-oke saja, tidak ada masalah. Tetapi ketika modal kita sedikit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah lakukan, yang kita lakukan adalah mengoptimalkan apa yang ada. Kita bisa mengoptimalkan rumah kita bisa mengoptimalkan dapur kita bisa mengoptimalkan garasi kita bisa mengoptimalkan kos-kosan kita, ya. Kita bisa mengoptimalkan HP kita. Jadi untuk melakukan produksi itu tidak harus dibutuhkan, tetapi untuk produksi itu hanya tempat yang luas dan nyaman. Seandainya tidak luas pun tidak apa-apa. Yang penting tidak menyewa dulu. Ingat, sebelum melakukan usaha, ketika Anda sedang merintis, hindari mengontrak, kemudian hindari membeli tempat gitu. Karena ketika usaha Anda belum jalan, maka modal Anda akan terbuang banyak. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Anda bisa melakukan optimalisasi sarana-sarana yang ada di rumah kita. Pak, tempat saya kalau untuk produksi atau jualan itu tidak strategis, Pak. Ya. Tempat kita enggak strategis. Ini bagaimana, Pak? Apakah saya harus mencari tempat yang strategis? Bisa, atau apakah bisa tempat kita yang tidak strategis itu dibuat menjadi strategis? Silakan. Bagaimana caranya? Misalnya rumah Anda itu enggak strategis. Tetapi Anda pengen bikin tempat Anda itu strategis. Bagaimana caranya? Kalau di Gojek atau di Grab itu biasanya masuknya itu yang terdekat di tempat Anda, gitu Pak. Ya, maksudnya itu yang agar tempat kita itu mudah dikenali orang. Namanya strategis itu kan mudah dijangkau, mudah dikenali. Yang utama kan kalau biasanya ya Pak. Kalau yang saya tahu itu tuh kita bikin logo atau bikin apa di sosmed untuk media promosi kita, baik itu di jalan ataupun di sosmed, Pak. Logo yang menarik. Berarti salah satu cara untuk menjadikan tempat itu agar strategis, maka melalui promosi. Ya. Jadi promosi yang tidak strategis agar menjadi strategis. Promosi menjadikan produk yang tadinya tidak dikenal, ya, kemudian bisa dikenal orang banyak. Jadi untuk era sekarang ini,
Ya, tidak ada alasan bahwa Pak tempat saya tidak strategis. Tidak ada alasan untuk itu. Karena apa? Karena kita sudah ada media sosial yang bisa menjadikan apapun itu strategis. Gitu ya. Bahkan kita berada di kolong jembatan pun itu bisa menjadikan tempat itu strategis. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi tempat yang tidak strategis. Kaitannya dengan interior. Kalau kita produksi di rumah kita, nggak perlu interior ditata. Berarti interior bisa ditekan. Apa adanya tidak ada masalah. Tapi Pak, kalau apa yang harus saya lakukan Pak untuk menekan interior? Ya, tadi tempat misalnya sudah tidak menjadi masalah. Ya, kalau Anda misalnya buat rumah makan, kalau tempatnya di pelosok ya tentu agak menjadi masalah gitu ya. Ya mungkin harus dilakukan promosi yang besar-besaran. Tentu kita tidak mungkin melakukan satu usaha itu kemudian asal membabi buta. Saya pengen buat rumah makan tapi tempatnya itu di tengah hutan, nggak mungkin kan? Ya tentu kita sudah mempertimbangkan itu. Ya, kalau rumahnya di pelosok ya kita hanya bisa produksi dan penjualannya itu kita sebar di luar kota atau luar daerah, gitu ya, atau bahkan di seluruh Indonesia. Meskipun produksinya itu di kolong jembatan. Itu. Nah, jadi interior, kalau misalnya Anda punya tempat-tempat yang pas, itu misalnya membuat rumah makan, ya interiornya Anda buat yang sesuai dengan konsepnya. Bangun untuk membuat rumah makan, misalnya. Yang ingin Anda bangun ketika Anda ingin membuat jualan, buat showroom, ya, atau menjual pakaian dan sebagainya. Harus ada konsep yang kita gitu ya. Kemudian peralatan. Kalau di rumah sudah ada peralatan, itu bisa dioptimalkan, tidak harus beli baru. Ya. Nah, kemudian promosi. Ya, promosi Anda bisa kalau dulu itu ya, itu pasti membuat brosur ya. Kemudian membuat foto dan sebagainya itu sekarang pun juga bisa seperti itu, bahkan bisa praktis Anda tinggal menyebar iklan Anda itu melalui media sosial, ya, WhatsApp, ya, Facebook, Instagram. Yang ke-14, kamu bisa mendapatkan domain gratis dari beberapa website, contohnya itu seperti name.co dan juga Namecheap. Domain ini sangat diperlukan untuk kalian yang ingin membuat sebuah website, baik itu untuk keperluan tugas atau mungkin keperluan bisnis. Nah, untuk login kamu harus menggunakan akun GitHub yang sudah tergabung dengan layanan GitHub Student Developer Pack. Yang ke-15, dapat diskon dari Amazon Prime. Nah, siapa sih yang kenal dengan salah satu e-commerce terbesar di dunia, yaitu Amazon. Jadi Amazon ini memiliki sebuah layanan yang disebut sebagai Amazon Prime. Nah, Amazon Prime ini merupakan sebuah layanan yang digunakan untuk mempercepat kiriman lebih cepat daripada jasa pengiriman reguler. Di Amazon Prime ini kamu bisa mendapatkan diskon hingga gratis ongkir apabila berbelanja di e-commerce ini. Untuk mendaftarkan akun ke Amazon Prime itu diharuskan membayar dan berlangganan dengan harga sebesar $12,99 per bulan, yang setara dengan sekitar Rp180.000. Nah, di bulan pertama kita diberikan akses gratis atau free trial untuk uji coba selama 1 bulan. Nah, untuk bulan berikutnya kita harus membayar apabila tetap ingin berlangganan di Amazon Prime ini. Nah, Amazon ini memiliki sebuah layanan yang disebut sebagai Amazon Student, di mana kamu bisa mendaftarkan akun kamu menjadi akun pelajar, sehingga kamu mendapatkan potongan harga, sehingga kamu hanya perlu membayar sekitar $6,49 per bulan, yang setara dengan harga sekitar Rp90.000 setiap bulannya. Yang keren lagi, untuk akun Amazon Prime Student ini, kamu bisa diberikan akses free trial atau percobaan gratis selama 6 bulan. Untuk mendaftar kamu harus mengisi data diri atau identitas maupun metode pembayaran. Nah, itu artinya kamu diharuskan untuk memiliki Mastercard atau kartu Visa atau sejenisnya untuk melakukan pembayaran di Amazon Prime ini.
Oke, untuk yang ke-16 sekaligus yang terakhir, kamu bisa mendapatkan diskon apabila berbelanja di Unidays. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Unidays, jadi Unidays itu merupakan salah satu e-commerce ya, sama seperti e-commerce yang lainnya, di mana kamu bisa berbelanja produk-produk dari brand-brand terkenal. Nah, kamu bisa berbelanja berbagai produk dari sana, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, kesehatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Layanan yang disebut student diskon. Kamu bisa mendapatkan diskon ini, namun harus menggunakan email pelajar, sehingga kamu bisa mendapatkan diskon hingga 20%. Tidak banyak yang saya ketahui tentang e-commerce yang satu ini, mungkin nanti kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa browsing sendiri ya. Oke, itu tadi 16 hal yang bisa kita dapatkan menggunakan akun email pelajar kita ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan terima kasih yang sudah nonton dari Mohon maaf terputus. Apakah poinnya masih kelihatan atau hilang? Hilang, Pak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Saya harapkan bisa difoto ya nanti ya. Apakah suara Pak Agung dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, baik. Ya itu. Nah, jadi saya kira untuk promosi bisa kita tekan ya, seadanya dulu, tidak usah mencetak, ya, semampunya dulu. Ini ukuran kita adalah ukuran minim ya. Jadi untuk mahasiswa biasanya itu kan ada keterbatasan uang gitu. Nah, sehingga apapun kita utamakan, kita prioritaskan, kemudian biaya tidak tetap, bahan baku. Ya, Anda pengen buat apa? Ya, bikin masakan, ya bahan bakunya jelas. Ya. Pengen bikin kaos, ya bahan bakunya jelas. Pengen bikin kerajinan tertentu, bahan bakunya jelas. Anda yang tahu. Ya. Kemudian gaji karyawan. Ya, berapa Pak gaji karyawan? Ya, Anda tekan. Kira-kira karyawan itu minimal berapa? Ya, ataukah ini saya nggak butuh karyawan Pak, tapi saya kerjakan sendiri. Saya kerjakan dengan keluarga saya sendiri. Apakah ketika saya berhitung apa namanya biaya dalam produksi? Mengapa? Ya, usaha Anda yang merintis, Anda yang mengerjakan, tetapi Anda tidak berharap dibantu. Kenapa?
Anda sendiri harus dibayar. Padahal itu milik Anda sendiri. Ya. Karena biaya untuk gaji karyawan itu pasti akan kita keluarkan. Nggak mungkin selamanya kita akan mengerjakan sendiri. Kan begitu. Ini yang terkadang orang-orang di dalam menjalankan usaha, merintis, usulkan gaji karyawan. Meskipun kita melakukan sendiri, kita mengerjakan sendiri, tetapi gaji kita pun juga harus kita perhitungkan. Karena itu nanti terkait dengan biaya tidak tetap. Ya. Terkait dengan biaya tidak tetap. Persoalan besaran gajinya itu nanti silahkan Anda sendiri yang membuat kebijaksanaan. Ya. Anda sendiri yang menyesuaikan. Kalau produksinya sedikit ya otomatis gajinya disesuaikan. Kalau produksinya banyak dan itu bisa dikerjakan dalam 1 hari penuh, ya kira-kira Anda layaknya dapat gitu ya. Nah, jadi terkait dengan gaji itu bisa Anda sesuaikan dengan UMR. Ya, atau mungkin bisa di bawahnya lah saja, tidak masalah. Karena itu tergantung kebijaksanaan kita. Yang penting kita semuanya bisa menyadari bahwa gaji karyawan ini menjadi satu hal yang sangat penting yang pas akan kita keluarkan suatu saat nanti. Ya, meskipun itu nanti menjadi milik kita sendiri, ya kita dibayar nanti gaji kita pun juga kita kembalikan lagi ke usahanya, tidak masalah. Yang penting kan hitungannya kan pasti harus ada gitu ya. Nah kemudian gaji karyawan itu tadi ya kalau misalnya usaha Anda itu baru berjalan, misalnya produksinya hanya butuh waktu 1 jam, 2 jam, setengah hari ya dipertimbangkan aja. Anda kayaknya dapat berapa, 25.000 atau 50.000 ya mungkin terserah, tidak ada masalah. Besarannya itu. Setelah itu beban-beban yang lain, misalnya beban listrik, makan, ya. Karena bagaimanapun ketika orang itu bekerja di rumah Anda atau Anda sendiri pasti akan butuh makan. Ya, tadi itu pasti misalnya kalau lepas ya tenaga lepas pasti Anda perhitungkan bonusnya dan lain sebagainya. Gitu. Ya, distribusi dan transportasi. Ya, untuk mengirim itu nanti juga harus diperhitungkan sehingga ya beban-beban ya di dalam produksi ya itu nanti bisa kita perhitungkan. Nah, Pak, untuk biaya tidak tetap ini bagusnya kita hitung kali produksi, gitu ya. Sekali produksi atau misalnya Anda produksinya dalam 1 hari targetnya misalnya ya ada 1 hari itu. Kalau pemula kira-kira kok produksinya masih sedikit ya nanti diperkirakan aja. Tetapi biasanya ya biaya tidak tetap ini ya tentu kita perhitungkan berdasarkan produksi yang kita lakukan. Ya, mau modelnya harian ya atau modelnya per per produk misalnya. Kalau Anda membuat kaos itu kira-kira bahan bakunya berapa meter, nanti jadi berapa, itu nanti akan kelihatan. Ya, kalau membuat kaos itu kan jelas, ini contoh sederhana ya, kaos ya. Kaos itu kira-kira kalau kainnya itu butuh berapa meter untuk 1 kaos itu. Oh, misalnya 1 kaos butuh 1 meter. Ya udah, itu Anda perhitungkan berarti 1 kaos itu ya siapkan 1 meter. Ya. Terus kira-kira target Anda 1 hari itu bisa menciptakan berapa kaos?
bisa menghasilkan berapa kaos. Ini contoh sederhana. Satu hari saya bisa menghasilkan 10 kaos. Ya udah, Anda beli 10 meter. Ya, pertimbangan bahan baku ini ya sesuai dengan kebutuhan saja. Anda harus belajar. Kalau Anda misalnya belajar masak atau mau jualan makanan, ya Anda beli bahan baku, nanti dihitung itu belinya banyak tidak apa-apa ya, atau seperlunya tidak masalah. Anda nanti ketika produksi, Anda misalnya dibungkus gitu ya, makanannya dibungkus itu, kira-kira nanti Anda, oh ini kok jadi 100 bungkus, stripping misalnya. 100 bungkus stripping, nah nanti Anda analisa, ini bahan bakunya habis berapa, tepungnya habis berapa, ketelanya habis berapa kilo, gulanya, garamnya, dan sebagainya, minyaknya, dan sebagainya. Nah, itu harus Anda hitung ulang. Ya, dalam 100 bungkus ini, kira-kira butuh minyak berapa, liter, ya, butuh apa namanya, tepung berapa, butuh gula garam berapa. Gasnya nanti dikalkulasi kira-kira. Itu caranya ya, nah, seperti itu ya. Nanti tentu masing-masing produksi dengan barang yang berbeda-beda pasti nanti sudah tentu karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Nah setelah itu ada biaya lain-lain, kalau memang itu ada apa, ada Anda identifikasi benar-benar ya, jangan sampai asal-asal pokoknya buat gitu tapi nggak jelas nanti kira-kira apa saja biaya yang kita keluarkan. Nah, kemudian ada biaya keseluruhan. Jadi, total cost ya. Ini biaya keseluruhan itu adalah biaya, ya ini total ya, total cost ini, biaya keseluruhan ini, ya, biaya tetap, ya, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Inilah sebenarnya modal awal Anda. Ini akan kita ketahui biaya keseluruhan. Ya. Nah, selanjutnya, oke, terkait dengan biaya ini sudah paham atau belum? Kalau paham silakan ditanyakan. Paham ya. Jadi biaya total ini, ya biaya keseluruhan ini nanti untuk mempertimbangkan pencapaian titik impas yang kita targetkan. Ya, oh ternyata biaya modal saya itu 1 juta. Ya udah itu 1 juta. Oh modal saya 5 juta. Ya udah. Oh modal saya 10 juta. Jelas gitu. Biaya tetapnya modalnya sekian, biaya tidak tetap modalnya sekian. Oh ketika saya produksi barang ini, maka biaya tidak tetap yang harus saya putar itu sebesar ini. Gitu, ya. Nah, sesudah itu baru kita menetapkan harga berdasarkan biaya. Nah, kadang-kadang ada kan kesulitan nih, Pak, saya tuh mau jualan tuh caranya menghargai itu berapa, Pak? Gitu ya. Gitu ya, ini contoh nih ya. Contoh. Oke ya. Nah, misalnya kita mau kaos, ini contoh buat kaos. Nah, Anda pasti bisa membayangkan seperti yang sudah saya sampaikan. Kaos, satu potong kaos, apa namanya, membuat celana atau dandaan celana itu ya, tukang jahit gitu ya. Kira-kira satu celana itu butuh berapa meter? Oh, saya butuhnya 1,5 meter, Pak. Baju butuh berapa? Oh, baju lang itu, maka bahan baku itu menyesuaikan gitu ya. Nah, misalnya ini Anda ingin membuat 10 baju. 10 baju itu butuh bahan baku berapa? Butuh kain berapa meter? Nah, misalnya itu ya. Oh, misalnya butuh kain 10 meter. Misalnya ini ya, ini ilustrasi aja. Nah, per meternya berapa harganya? Misalnya per meter harganya kalau 10 meter berarti per meter harganya 50.000 nih contoh.
Berarti kalau 10 meter, berarti 500.000. Itu bahan bakunya saja. Ya. Kemudian operasional 10 baju. Ini untuk menggaji karyawan, listrik, makan, dan lain-lain. Nah, untuk menggaji karyawan dengan pembuatan kaos, ini contoh satu kasus saja, itu caranya gimana? Anda mau gaji harian atau borongan? Harus jelas. Kalau harian, Anda nggak ngerti nanti kira-kira targetnya seperti apa, nggak tahu. Ya menurut saya lebih enak borongan, Mas, atau Anda sendirilah ya. Pokoknya Anda sendiri yang mengerjakan apa borong sendiri gitu. Oke, saya untuk membuat satu baju itu borongannya katakanlah 100.000 ini contoh ya. Plus makan, 50.000 plus makan gitu. Ini contoh ya. Berarti kalau 10 baju biayanya 500.000. Ini contoh loh ya, ini maksud Pak kok larangan ya, ini ilustrasi aja. Nah sehingga ya dengan 10 baju itu misalnya biaya yang dikeluarkan itu ada 500.000 untuk gaji karyawan, listrik, makan, dan lain sebagainya. Bahan bakunya 500.000, kita tambah ya, jadi 1 juta. Nah, 1 juta ini ketika kita bagi 10 baju, jadinya 1 baju berapa harga pokoknya? Harga pokoknya berapa? Halo? Ada yang bisa membantu saya? Harga pokoknya berapa? Apakah Anda mendengarkan saya? Benar, Pak. Nah, iya, masa sih ngomong cuma 1-2 orang yang 70 orang gimana ini? Benar, Pak. Nah, iya, kalau saya tanya tolong dijawab ya. Kira-kira satu bajunya itu nilai berapa? Modalnya berapa? 100.000. Nah, terkait dengan keuntungan itu berapa kita mau mengambil keuntungan? Keuntungan itu bebas. Anda mau ngambil keuntungan 100%, 200%, 1000% boleh. Ya, sah, tidak ada masalah. Namun namanya jual beli itu keuntungannya itu bebas. Tetapi pada umumnya ya kalau di pasaran itu ini umumnya ya, Anda bebas ini tidak menjadi ukuran 30%. Ya, 30%. Berarti kalau modalnya tadi atau satu baju itu 100.000, kita mengambil 130. Jelas ya. Jelas ini ya. Jadi penetapan harga itu jelas. Nah, Anda tidak boleh ngarang itu enggak boleh. Harus dihitung bahan baku. Anda boleh ngambil keuntungan 50%, 10%. Produknya bagus Pak, ini Pak harganya murah. Saya ingin ngambil keuntungan yang besar, enggak apa-apa. Asal laku. Kalau enggak laku ya nanti Anda turunkan kan gitu. Ya. Oke. Jadi hukum ekonomi nanti ada terapkan. Permintaan banyak maka harga tinggi, ya, permintaan turun harga rendah. Jadi ya, biaya produksi plus laba 30% kali modal ketemu 130.000. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Itu tadi kalau produksi. Berbeda dengan harga mengambil dari kalau Anda tidak produksi sendiri,
Anda kolaan dari orang lain, ini lebih praktis, lebih mudah karena kita langsung beli ya harga dari supplier. Misalnya bajunya itu 50.000, ya Anda jual, silahkan keuntungan mau berapa. Umumnya itu 30%, ya udah berarti 50.000 tambah 30%-nya, berarti Anda bisa menjualnya 65.000. Kok sedikit sekali Pak? Nah iya makanya, ya Anda tidak masalah sedikit asal jualnya banyak ya. Makanya ketika Anda menjual baju, menjual produk itu harus Anda perhitungkan yang pertama desainnya. Sama-sama orang menjual kaos, tapi kalau desainnya bagus ya orang akan milih desain yang bagus. Bahannya, ya bahan katun apa bahan apa gitu ya, panas enggak gitu kan, menyerap keringat atau tidak. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Ini jelas ya, kalau Anda jualan mengambil untungnya 30% atau lebih, silakan, atau dikurangi tidak apa-apa. Anda jelas ya, penjualannya nanti berapa. Ya, jadi harga satuannya itu bisa kita menjualnya 65.000. Ya. Kemudian ada perhitungan ya, penghitungan omset dan laba per hari. Ya, Anda harus memperhitungkan satu hari itu kira-kira omsetnya mau berapa. Ya. Omset dalam satu hari itu sama dengan harga satuan kali target penjualan dalam satu hari. Berarti penjualan itu jangan sepayu nih, jangan sak laku nih gitu ya. Nah, kalau sekarang laku ya laku banyak, syukur alhamdulillah. Kalau tidak ya ya udah belum rezekinya. Ya besok lagi ada laku, enggak ada. Besoknya lagi laku 1 2. Besoknya lagi laku 5. Besoknya lagi 2. Itu bukan cara seorang pedagang. Itu ya buta ya uang dejan-dejan gitu ya. Enggak boleh. Namanya orang jualan itu, namanya orang bisnis itu harus ada target penjualan. Tapi ya, waktu saya cukup Pak, waktu saya habis Pak. Nah, ketika waktu Anda tidak cukup, maka Anda bisa mencari orang yang membantu menjualkan. Ya, Anda harus bisa mencari orang yang membantu menjualkan. Maka bebannya itu menambah. Ya. Caranya bagaimana? Kalau Anda cari karyawan untuk atau cari marketing atau cari SPG gitu, modalnya Anda sedikit. Ya, caranya bagaimana? Anda bisa titip ke toko-toko atau titip ke antar teman gitu. Nah, walaupun silakan. Dan masalah itu salah satu. Anda bisa berbagi dengan temannya untuk membantu menjualkan. Gitu. Tolong ya ditarget ya. Atau minimal ketika Anda nanti menyebar ke pedagang-pedagang kecil atau apa namanya teman-teman itu nanti lakunya lebih banyak daripada Anda sendiri yang itu salah satu strategi. Ya itu. Nah kalau targetnya kok kurang ya Anda nanti bisa datang door to door gitu. Ya sembari Anda juga menjualnya melalui media sosial dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi ada target penjualan dalam satu hari. Meskipun target itu hanya atau terbatas. Kalau tadi modalnya 50.000, kita menjualnya 65.000, untungnya 15.000. Berarti 15.000 kita tuh mau satu hari itu untung berapa? Saya mau untungnya 50.000 Pak. Wah, terlalu sedikit Mas. Kenapa? Soalnya tukang itu sekarang sudah 120.000, 100 lebih lah, atau minimal 100 lah. Berarti ketika Anda menarget diri Anda sendiri, untung itu minimal harus 100.000. Kalau untung Anda di bawah, jadi tukang bangunan saja. Jadi tukang saja. Udah ngapain dong untungnya cuma 50.000? Kan gitu. Meskipun untung berapapun kan tidak ada masalah ya.
Tetapi ada target yang tentu harus kita jadikan sebagai patokan. Misalnya untung kita harusnya minimal 100.000. Oke, 15.000 biar menjadi 100.000, kira-kira Anda harus menjual berapa baju, berapa kaos? Halo? 7, Pak. Ya, satu-satu. Yang lain ini paling tidur ini mesti ya. Oke, nanti kalau Pak Aku dan Pak Ika kasih tugas, Anda tidak bisa jawab, ya udah. Ya. Pokoknya akan kelihatan ya, siapa yang perhatikan dan siapa yang tidak perhatikan. Kira-kira penjelasan Pak Aku ini paham nggak Anda? Paham, Pak. Saya sengaja membuat materi itu yang praktis, yang simpel, sederhana gitu. Mudah, ya. Kita hitungannya untuk pemula. Berarti kalau minimal 100.000 itu 7 potong. Kira-kira kalau Anda jual baju 7 potong gampang nggak? Kalau harganya cuma 6. Waduh susah Pak, saya hindari percaya jualan kok nggak percaya diri. Ya, saya takut ditolak Pak. Nah, kadang-kadang kalau pemula itu kan mau jual itu takut ditolak. Kalau orang nggak mau beli kita malu gitu. Seolah-olah begitu ya. Itu harus dihindari. Saya yakin orang itu akan membutuhkan, akan senang ketika produk Anda itu memang benar-benar satu memiliki kualitas, yang kedua memiliki desain yang bagus, ya, yang ketiga tentu memiliki keunikan tersendiri. Kalau Anda hanya asal jualan, nggak laku. Ya, itu kualitas, unik, dan kebermanfaatan. Ketika itu ya, oke, mau jualan kok malu. Iya nanti kalau laku Pak, kalau nggak laku Pak saya nanti terus gimana Pak, muka saya taruh gimana Pak? Ya mukanya ditaruh kantong aja, ya kan gitu. Tadi ini bisa aja. Ayo kita tenang, ya dah. Sok malu jadi kok ya. Nah, oleh karena itu usaha itu harus kita mulai dari yang sederhana, dari yang kecil. Ya, meskipun itu jualan gedang goreng, pisang goreng, jualan bakwan, jualan pulsa, jualan apapun, saya kira itu adalah proses yang sangat-sangat luar biasa, yang tentu sangat berharga bagi kita. Bukan besaran untungnya, tetapi polanya. Ketika kita berani jualan dengan keuntungan meskipun itu kecil, tetapi pola itu akan terbentuk. Ya, mental kita, ya, pola kita itu nanti akan terbentuk. Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang kita kita alami, itu nanti akan dapat kita cari solusi. Jadi dalam usaha itu nggak semuanya mulus, saudara. Ya pasti ada sesuatu yang tentu di luar dugaan kita, ya, yang tentu itu membutuhkan satu keberanian, ya, oleh kita agar kita itu tetap bertahan. Gitu, ya. Ketidakpercayaan diri ini, saya kira semua orang akan merasakan hal yang sama, ya. Semua orang, nggak hanya Anda, tapi semua orang ketika belum pernah mendapatkan pengalaman itu, saya kira akan maju mundur, gimana. Akhirnya nanti Anda akan menyanyikan lagunya Ayu Ting Ting, gimana gitu ya. Nah, punya target. Kalau satu hari Anda bisa menjual 7 potong, saya kira Anda sudah bisa mencapai apa yang Anda targetkan. Ya, Anda target itu yang minimal dulu. Tapi kalau nanti lebih Pak, ya malah bagus gitu loh. Ya. Tetapi Anda jangan puas hanya target 7 potong itu, jangan puas. Kalau bisa 2 kali lipatnya, kalau bisa 3 kali lipatnya, kalau bisa 5 kali lipat.
lipatnya, gitu. Bahkan lebih daripada itu. Sehingga dalam satu hari itu untuk keuntungan Anda itu bisa ratusan bahkan 1.000. Belum 1 bulan. Tetapi minimal dalam 1 hari itu, dalam 1 bulan itu akan konsisten target Anda itu. Terus setelah itu kita menentukan kira-kira dalam satu keuntungan yang kotor atau pendapatan yang kotor. Ya. Kemudian laba dalam 1 hari. Laba dalam 1 hari itu omset dikurangi biaya penjualan. Iya. Nah, ini ngitung sendiri lagi nih, laba omset dikurangi biaya penjualan. Misal, Anda tuh nyuruh orang. Orang itu Anda bayari misalnya 50.000, ini contoh ya. Menjual 7 baju itu Anda butuh orang yang membantu menjualkan paronan ya, paro bati lah gitu ya. Paronan keuntungan gitu ya. Mohon maaf kalau yang nggak paham bahasa Jawa ya nanti tolong ditranslate gitu ya. Kadang bahasanya itu ya bahasa Jawa Tengah yang medok-medok gitu. Ya kalau orang apa namanya Jawa Barat, Jakarta itu ya mesti ya paham nggak paham. Tapi mohon maaf ya karena logatnya Pak Agus seperti ini Anda berusaha untuk bisa belajar bahasa Jawa. Gitu ya. Laba 1 hari, omset dalam 1 hari dikurangi biaya penjualan. Biaya penjualannya berapa? Kalau misalnya kok biayanya kok 50.000, Anda tadi untungnya itu katakanlah 100.000 ya berarti paronan. Berarti untungnya 50.000 kalau penjualan 7 potong. Kan tinggal seperti itu. Ya. Oke ya, paham ya? Laba 1 hari dikurangi omset, laba 1 hari sama dengan omset dikurangi biaya penjualan. Biaya penjualan itu Anda yang tahu ya. Nah, kemudian ya, omset dalam 1 bulan. Kan tadi kan Anda sudah mempertimbangkan nih, ya. Target dalam 1 hari Anda sudah bisa membayangkan. Ya, target 1 harinya itu 7 potong, udah. Syukur bisa nambah, tapi minimal Anda bisa mentarget. Harus laku. Kalau nggak laku, usahakan besok harus laku. Kalau besok nggak laku, usahakan berikutnya harus laku. Pokoknya sampai target itu tercapai. Ya, sebelum saya jelaskan ini, Pak, dalam 1 hari kok saya nggak tercapai. Ya, caranya menjual Anda tuh salah. Cara menjual kok yang Anda tawari kok tetangga sendiri ya nggak bakal sesuai target. Ya, kemudian kantor kereta api, kemudian kantor apa lagi, ya itu baru kantor dan sebelum lagi pasar. Nah, belum lagi apa tempat-tempat yang lain. Itu caranya. Jangan puas hanya 1 tempat. Kadang-kadang orang itu ya, kita mau buka usaha gitu, kadang-kadang nanti yang beli siapa? Kita produksinya di sini ya, di rumah Anda sendiri enggak. Nanti yang beli siapa? Nah, kok mikir yang beli itu siapa? Wong kita belum menjual kok yang beli siapa? Apakah nanti laku loh? Kalau sasaran Anda orang kampungmu sendiri ya nggak bakal laku. Anda harus keluar. Buatnya di tempat Anda, jualnya keluar. Pasti laku. Gitu ya. Sasarannya siapa? Ya bisa toko-toko, bisa pedagang kecil, bisa kuda dan sebagainya. Saya kira itu bisa menjadi satu target ya. Omset per bulan. Kalau tadi 1 hari sudah ketemu, ya. Nah, Anda bisa menentukan sebelum omset per bulan itu Anda menentukan omset per minggu dulu. Ya. Omset per minggu. Dalam 1 minggu itu kira-kira Anda bekerja berapa hari? 1 minggu itu berapa hari? 7, Pak. 1 minggu itu 7 hari. Apakah Anda akan memanfaatkan waktu 1 minggu itu untuk bekerja? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, itu tergantung kebijakan Anda. Kalau Anda misalnya 1 hari untuk libur, Pak.
Ya. Nah, berarti Anda efektifnya 6 hari kerja. Kalau 6 hari kerja berarti kali 1 bulan itu berapa minggu? 4 ya. 1 bulan 4 minggu. Katakanlah 4 minggu. Berarti 6 kali 4 berarti 24. Berarti efektivitas kita di dalam memanfaatkan hari itu adalah 24 hari. Meskipun nanti ada harinya itu ada yang nambah-nambah sedikit, udahlah kita target 24 itu. Berarti ya omset per bulan itu sama dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Ya. Kalau tadi 24 kali omset per hari. Kalau tadi omset per harinya 7 potong, ya udah. Berarti 24 kali berapa? 24 kali 7 potong. 7 potong itu kira-kira berapa tadi untungnya? Tinggal mengalihkan. Iya, katakanlah 95 kurang ya ada 8 potong lah biar lebih lah. Ya, 8 potong berarti 100 110. 110 kali 24 berapa? Sorry, bukan. Ini keseluruhan ya, udah ilustrasinya itu berarti 65.000 kali 9 berapa? Atau Anda targetnya 10 potong biar ngitungnya gampang. 65.000 kali 10 berarti berapa? 650. 650.000 kali 24. Yuk, yang bawa kalkulator. 650.000 kali 24. 15.600. 15.600, Pak. Nah, 15.600 itu omset dalam 1 bulan. Ya. Nah, terus untuk menentukan laba per hari, laba per bulan berapa? Bagaimana ngitungnya? Berarti 15 sekian tadi dikurangi biaya penjualan. Biaya penjualannya berapa? Kalau Anda misalnya biaya penjualan itu Anda minta tolong ke orang-orang dan memakan biaya, katakanlah biayanya itu berapa misalnya? 1 juta misalnya yang menjual ya. 1 bulan saya bagi dia itu 1 juta. Atau kita sendiri yang menjual, kita dibayar 1 juta misalnya. Ya, berarti laba bersihnya berapa? Ya, laba per bulannya berapa kan gitu. Ya, berarti omset per bulan dikurangi pokok tadi ya. Laba per bulan itu omset per bulan dikurangi pokoknya terlebih dahulu. Ya, pokoknya tadi berapa? 65.000 kali 65.000 kali bentar. Pokok ya. Ini ya. Berarti pokok ini saya hapus dulu biar nggak susah karena ini hitungan lama ini, mohon maaf ini. Berapa tadi? Logika berapa tadi? 15.600. 15.600. Oke ya. Nah, berarti laba per bulannya berapa? Laba per bulan itu ya laba per bulan. Nah, laba per bulan itu ya 15.600.000 ya dikurangi 65.000 kali 10. Sorry. 50.000 kali 10. 500.000. Berarti 500.000 kali 24. Benar, 12 juta, Pak. Persis. Iya, Pak. 12 juta pas, Pak. Oke.
Oke, berarti 15.600 dikurangi 12 juta berapa? 3, sorry. Ya, keuntungan kita per bulan. Ini keuntungan kita per bulan. Terus nanti kita kurangi dari biaya apa? Nah, misalnya ini ada biaya, ini biaya penjualan ya. Ini berarti ini rumusnya ini ada yang perlu saya tambah. Biaya penjualan ini. Ya. Biaya penjualan itu kira saya 500.000, ada saya 500.000 ini misalnya ya. Berarti kan biayanya kan 1 juta atau 1.600.000 misalnya. Ya, atau 1 juta plus 1,5 juta karena sama adik saya kasih 500.000. Ya, ini ya. Nah, berarti keuntungan bersih per bulan ya, berarti keuntungan berjuta. Paham saudara? Paham ya, ngitungnya gampang, memang agak ribet, tapi Anda nanti yang penting paham ya, paham. Nggak paham nanti minta tolong Pak, saya dihitungkan lagi pada punya usaha ini gitu ya. Nah, kalau Anda sudah mencapai 1 bulan itu juta, ini ilustrasi ya. Apa? Ini apakah untuk harus Anda ini? Ya, pencapaian break even point atau titik impas. Tadi modal Anda berapa? Modal yang sudah Anda keluarkan berapa? Saya tadi mengeluarkan modal itu kira-kira 5 juta, Pak. Oke, 5 juta enggak ada masalah. Berarti ya, break even point ini ya itu modal tetap plus modal tidak tetap. Ini tadi ya. Berarti kalau modal Anda katakanlah ini oke. 20 juta itu dibagi 2 juta karena bulan potong kaos lah ya. Potong kaos, 9 potong baju, 1 hari, terus kemudian penjualan kita itu selama 24 hari tenaga itu kurang lebih itu 2 juta. Ini nanti bisa fleksibel loh ya. Ini asumsinya tuh apa namanya? Yang menjualkan itu 2 orang. Bisa 1 juta atau 500-an atau 750-an atau 1 juta berarti ini berkurang. Kan ini keuntungannya berkurang. Ya, ini ya catatan ya. Nah, terus kalau misalnya modalnya 20 juta, kalau target Anda tadi 9 potong, itu kira-kira butuh berapa bulan untuk kembali modal? Butuh berapa bulan? Ini, 2 juta dikali berapa biar jadi 20 juta? 10. Berarti ketika modal Anda itu 20 juta, maka Anda butuh waktu 10 bulan untuk mengembalikan modal Anda. Itu caranya. 10 bulan Pak, iya. Kok lama sekali? Kalau Anda mikir lama, kepengen cepat, tingkatkan penjualan. Ya, kalau tadinya target Anda itu 1 hari itu 9 kaos, tapi kan itu sebagai minimal dan Anda tingkatkan 2 kali lipatnya misalnya, maka Anda akan mencapai 5 bulan. Titik impas. Misalnya ini ya. Nah, jadi ya, Anda ketika menjual itu yang Anda targetkan itu adalah titik impasnya terlebih dahulu ya. Break even point-nya terlebih dahulu. Sehingga saudara, ya ini ada break even point ya, ada contoh ya dalam apa namanya
berjualan atau produksi apapun, bisnis apapun, mau jasa atau barang, itu tentu yang perlu Anda perhatikan adalah ini dulu. Bulan pertama itu masih rugi. Bulan kedua mending. Bulan ketiga agak mending. Ini agak ringan dan maksimal. Itu caranya. Ojo langsung tiba-tiba untung gue poya-poya. Nggak boleh. Ya, mana modal, mana untung nggak jelas gitu ya. Ini harus seperti ini. Ya, merah ini adalah kritis. Kemudian semakin kecil, kemudian ini untung besar. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya, baik. Nah, itu ya. Coba sekarang, saudara, ada pertanyaan enggak sampai di sini? Ya. Coba sekarang Anda mulai mengidentifikasi. Ya. Kira-kira Anda sudah punya usaha atau belum? Entah itu di bidang barang ataupun jasa. Mulai sekarang Anda harus bisa mengidentifikasi potensi Anda. Kalau Anda sudah punya usaha, ya merencanakan. Ini ya. Nah, Anda tinggal mencoba mengolah kembali. Ya. Anda tinggal mengolah kembali. Nah, kalau belum punya usaha, tolong Anda mulai dari sekarang merancang apa ya Anda bisa mengembangkan usaha itu berdasarkan hobi Anda. Terserah mau sesuai hobi atau tidak ya monggo. Yang penting mau di bidang seni atau di luar seni tidak ada masalah. Ya, silahkan apapun Anda coba kembangkan. Nanti insya Allah nanti kalau tidak ada larangan ya akan mencoba cross check ya kira-kira bisnis apa yang Anda rencanakan itu ya itu nanti bisa kita cross check atau kalau Anda di sela-sela waktu bisa konsultasi lewat WhatsApp pribadi boleh mau usaha ini nanti terus gimana Pak gitu. Yang ini bisa difoto ya, difoto. Anda mencoba untuk merencanakan bisnis yang pertama latar belakangnya terlebih dahulu. Ya, apa yang melatar belakangi Anda membuat usaha itu? Ada potensi kah yang ada di tempat Anda? Ya, ya manusianya, sumber dayanya, kebutuhan masyarakatnya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang melatar belakangi. Kemudian yang B ada ringkasan visi, misi, dan tujuan. Visinya apa? Misinya apa? Dan usaha itu apa? Gitu ya. Yang C analisis produk. Itu barang ya. Identifikasi produknya. Nama produknya apa? Nama produknya kalau bisa ya nanti ada identitas produk. Ada logonya ya. Ada kan desain komunikasi visual loh ini kan. Ada coba nanti Pak ya harus buat logonya, ada logonya. Ya, meskipun itu desainnya terlebih dahulu. Nanti bungkusnya kayak gini, kemasannya kayak gini, gitu kan. Nah, logo dan apa namanya nama produknya harus jelas, ya. Nah, setelah itu Anda tentukan yang nomor 2 itu jenis dan harga produk. Jenisnya apa? Terus harganya berapa? Harga itu tentu Anda hitung seperti yang Pak Tun jelaskan tadi. Ketemu harganya itu dari mana, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga analisis SWOT produk, ya, kelebihan, kekurangan, ancaman, peluang usaha Anda itu di mana? Dianalisis, ya. Kemudian yang D, analisis tenaga kerja. Anda kira-kira butuh tenaga apa saja yang Anda butuhkan? Ya, tenaga marketing atau tenaga produksi atau tenaga apa? Silakan. Anda sendiri yang tahu. Nggak harus banyak-banyak, ya, karena yang dibutuhkan sedikit disesuaikan. Yang E, analisis pasar dan distribusi. Tentukan target pasarnya itu siapa, distribusinya bagaimana. Ya, mau ke toko-toko atau langsung ke pasar atau ke tempat mana, tempat wisata atau apa ya, mau
Yang F, analisis keuangan dan pengembalian modal. Jadi modal Anda berapa, ya? Modal tetap, modal tidak tetapnya berapa, pengembaliannya itu butuh berapa bulan. Analisis memperbesar dan pengembangan bisnis. Kira-kira ketika Anda sudah mencapai hitungan seperti Pak Du tadi, Anda sudah mencapai target 10 bulan berimpas, Pak. Terus Anda usaha untuk memperbesar usaha Anda itu apa? Upaya untuk memperbesar usaha Anda itu apa? Pengembangan bisnisnya bagaimana? Ya, analisis risiko bisnis untuk menanggulangi risiko bisnis itu bagaimana? Biar nggak rugi, biar nggak gulung tikar. Ini harus ada perhitungan. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Jelas ya, kalau nanti nggak jelas, silakan 24 jam setiap hari kita berdiskusi lewat WhatsApp secara pribadi ataupun grup, nggak apa-apa. Ya, jadi ingat mata kuliah ini itu tidak terbatas hanya pukul 3 sampai pukul 5 gitu, tidak, tetapi 24 jam ya. Nah, ketika Anda ada persoalan-persoalan apapun, silakan Anda komunikasi dengan kami sehingga kami nanti bisa membantu untuk diskusikan dengan senang hati. Baik, baik ya. Kalau sudah difoto, silakan nanti Anda apa namanya. Jadi ketika ada yang tidak paham dari psikologi 5 kurang sedikit, maka perkuliahan ini akan kami akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, mohon izin ya.